tidak mungkin mereka bisa bertahan sebagai penguasa kolonial kalau mereka tidak mengotak-atik masyarakat pribumi. Satu aspek adalah aspek mental, bahwa Anda tidak berdaya, tidak punya pengetahuan yang berarti. Meremehkan semua sejajar budaya dan pengetahuan lokal. Akan terjadi seumpamanya Diponegoro menang Perang Jawa, tidak akan ada cuci otak dengan satu sistem kolonial yang masih membekas sekali. Kalau kita tidak bertindak dengan tegas terhadap sistem yang default setting corrupt di negara kita, ya, di pemerintahan, di semua instansi swasta, kita tidak punya masa depan. With a leader with vision, yeah, you can make really big changes. Kembali lagi di VVIP, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau mengajak Anda yang belum subscribe, mohon subscribe dulu supaya kami bisa terus semangat untuk memberikan konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami yaitu @redaksinalartv. Dan juga Anda bisa dengarkan episode VVIP di Spotify. Jadi kalau lagi sibuk silakan boleh nyalakan Spotify untuk dengerin VVIP. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk belajar dari sejarah. Sebetulnya masih berkaitan dengan demonstrasi yang terjadi belakangan ini, bagaimana masyarakat menuntut keadilan, menuntut kinerja yang lebih baik lagi dari para pejabat kita, terutama wakil rakyat kita di DPR. Nah, saya tidak ingin berbicara aspek politiknya, tapi saya mau kita bicara mengenai aspek daripada mentalitas, ya, tidak hanya mentalitas pejabat kita, tapi juga mungkin kita masyarakat biasa. Ada hal-hal yang mungkin di bawah alam sadar kita lakukan, ternyata itu adalah warisan kolonial yang hingga hari ini masih melekat dalam diri kita. Hari ini tamu VVIP kita adalah seorang penulis, sejarawan yang mendalami Perang Jawa 1825 hingga 1830 dan tentu juga mendalami sosok Diponegoro. Kita sambut Profesor Peter Carey. Thank you so much. It's an honor to have you with us. Pak Peter, apa kabar Pak Peter? Baik-baik saja. Saya Mawan. Terima kasih. Luar biasa, karena kita lihat Pak Peter aktif sekali menulis, ya, sudah banyak sekali buku dihadirkan, dan di meja ini adalah 3 dari sekian banyak karya Pak Peter. Pak Peter, hari ini kita ingin belajar bersama Pak Peter, ya. Kalau mau berbenah Indonesia, tentu kita harus berkaca dari perjalanan sejarah kita. Bagaimana akhirnya sejarah itu membentuk jati diri kita hari ini, membentuk mentalitas ataupun mindset kita hari ini. Menarik dari salah satu buku Prof. Peter yang mengatakan sebetulnya ada hal-hal yang itu merupakan warisan kolonial. Sadar tidak sadar kita masih membawa itu hingga hari ini. Kita mulai dari sejarahnya dulu, Prof. Peter. 1830 itu juga menjadi judul buku terbaru Prof. Peter. What's going on? Apa yang terjadi 1830 sehingga terbentuklah mentalitas kita hari ini atau mindset perilaku kita hari ini? What's going on? What happened in that era? Seumpamanya Diponegoro menang Perang Jawa, ya, dan Belanda diusir dan Inggris tidak datang untuk menggantikan mereka, ya. Jadi dari 1830 sampai zaman modern Indonesia berdikari, ya. Tidak ada sistem kolonial, ya. Saya kira beberapa hal akan radikal berbeda, ya. Saya jumpa Mbak Sumi 2 minggu yang lalu di Semarang, dan salah satu refleksi dari Mbak Sumi adalah kok Diponegoro tidak kelihatan orang Jawa sebab begitu belak-belakan, begitu in your face, ya. Sangat bebas bicara, sangat tidak
terkendali, kadang-kadang dia bisa marah, dia bisa betul-betul terus terang, dia bisa ambil slop untuk pukul Perdana Menteri sebab korupsi di degup jantung dari keluarga keraton sebelum perang. Dan saya kira kalau kita bisa menghindar dari satu situasi 112 tahun dari Belanda, dari 8 Maret 1830 waktu Diponegoro masuk di perkemahan di Metese untuk membuka negosiasi yang berujung dengan pengkhianatan dari yang cedera dari de Kock, sampai 8 Maret 112 tahun sesudahnya 1942 waktu Belanda duduk berhadap dengan Jenderal Imamura di Kalijati dan mereka diberi tidak ada pilihan bagi mereka atau menunduk tanpa syarat kepada Jepang atau kita akan menyediakan 2 mobil staff untuk antar Anda kembali, ini Gubernur Jenderal dan Kepala dari Tentara, kembali ke Bandung dan pada jam 5 sore ini semua pesawat pembom akan lepas landas dari Kalijati dan akan meratakan Bandung. Jadi ini ada 112 tahun di mana yang memegang kendali, yang memegang kekuasaan adalah Belanda. Belanda di sini hanya segelintir orang. Pada ujungnya sebelum 1942 waktu runtuhnya Hindia Belanda, mungkin ada 230,000 orang Belanda dan Gelijkgesteld, orang yang disejajarkan. Tapi mereka punya privilege yang luar biasa, istimewa. Dan di bawah mereka ada orang yang dinamakan Fremde Oosterlingen, orang yang Asia, yang asing. Jadi India, Arab, dan Tionghoa. Dan mereka adalah boleh dikatakan kaki tangan atau orang yang sebenarnya tanpa Fremde Oosterlingen tidak mungkin ada semacam sistem kepemerintahan Belanda. Mereka sangat berpaling. Dan yang kelas paling 3, paling bawah adalah inlanders, orang pribumi. Dan sebenarnya kalau kita melihat situasi hakikatnya pribumi adalah orang yang megang tanah di sini. Bukan orang segelintir orang, 230,000 orang Belanda yang datang. Apalagi kira-kira 1,2 juta orang Fremde Oosterlingen di dalam satu demografi dari 62 juta orang. Jadi ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak klop, ada sesuatu yang membuat bahwa kita menunduk kepada satu situasi yang sebenarnya tidak boleh ditundukkan. So there was sebenarnya kita ada semacam dengan sengaja satu keremehan, satu dipinggirkan dari semua pengetahuan dan dari semua kepribadian pribumi. Kepribadian pribumi kita bisa melihat seorang Diponegoro. Diponegoro tidak kurang. Dia adalah orang anak sulung dari Sultan ketiga, lahir seorang bangsawan, dididik oleh yang buyutnya sebagai orang desa di Tegarejo, digembleng di dalam tarekat Syataria Tasawuf, bisa tahan uji, bisa jalan melajak jauh ke pantai selatan atau ke Delanggu untuk cari dia punya anak sulung yang sedang belajar di pesantren dari Kiai Mojo, atau bisa tahan uji di ujung perang 4 bulan hidup di bawah pohon atau di dalam gua, sering tidak makan, sering tidak minum. Orang yang bisa serba bisa. Dia bisa menjadi seorang satria, bisa menjadi seorang diplomat, orang nasihat politik untuk ayah, bisa bergabung dengan John Crawford sebagai residen, bisa bau-membau dengan Wong Cilik dan bau-membau dengan santri, tapi juga mengemban tugas yang cukup
mulia dan cukup berat sebagai seorang negarawan. Ya. Dan dia bisa turun ke medan perang selama 5 tahun. Dia sudah digembleng, sudah dilatih untuk dengan keris dan tombak dan bedil. Dia seorang yang sangat gemar kuda. Dia punya 60 kuda di istal di Tagarejo sebelum perang. Dia bisa macam-macam. Ya. Dia bisa menjadi administrator yang ulung dan bisa menjadi pangeran yang paling kaya di Jogja sebelum perang. Tapi kekayaan itu tidak bermuara kepada korupsi, bermuara kepada ketelitian dan pas-pasan. Dia sudah terbiasa untuk hidup sangat bersahaja sekali. Ya? Dan waktu dia meninggal di Makassar, Gubernur Celebes menulis di dalam satu laporan ke Batavia bahwa keluarga di Ponorogo, keluarga Staatskeuangan tahanan negara, hidup garis kemiskinan. Ya. Tidak sebab mereka tidak punya tunjangan yang besar dari Keraton Jogja, sebab mereka terbiasa untuk hidup yang sangat secukupnya. Ya. Jadi sumpamanya kita tidak dijajah, seorang di Ponorogo mungkin ada 3.000 orang di Ponorogo. Ya. Sebelum kita ada sejajar sistem boleh dikatakan feudalisme. Ya. Belanda di sini segelintir orang. Bagaimana dari Sabang sampai Merauke, Belanda bisa 32 kali lipat dari Belanda. Ya. Landmass and seamass. Ya. Tidak mungkin mereka bisa bertahan sebagai penguasa kolonial kalau mereka tidak mengotak-atik masyarakat pribumi. Satu aspek adalah aspek mental. Bahwa Anda tidak berdaya, tidak punya pengetahuan yang berarti. Kita orang Belanda, kita orang Barat, kita orang yang pewaris dari Romawi dan Yunani, sudah adalah orang yang maha tahu. Ya? Jadi meremehkan semua sejajar budaya dan pengetahuan lokal. Kedua, bermarah kepada salah satu sistem di mana ada adik dari residen, adik dari asisten residen yang menjadi bupati atau camat. Ya. Bupati dan camat diberi kelonggaran untuk hidup di bawah kendali dari Belanda dalam satu sistem feodal. Dan kita bisa lihat itu di Bumi Manusia dari Pram. Itu adalah salah satu mencerminkan satu sistem yang direkayasa oleh Belanda supaya mereka bisa ada hidup yang tenang. Ya? Tapi mereka membuat dari mentalitas, membuat dari elit sosial, salah satu neo-feudalism. Bukan feudalism yang benar. Feudalism yang benar mungkin seperti seorang di Ponorogo yang turun ke lapangan untuk membuka panen dengan ani-ani sendiri, bau-membau dengan wong cilik, jalan kemana-mana, compang-camping, pakaian, dan betul-betul ada semacam karisma sebab mereka betul-betul hidup sejajar dengan wong cilik dan bisa seperti Kuan Im, bisa mendengarkan keluhan dari kaum papa dan orang desa. Ya. Orang yang menjadi pemimpin dan orang elit lokal di bawah Belanda, itu semacam mereka ada jarak antara wong cilik dan mereka sendiri, mulai ada jarak. Mereka hidup mewah seperti di dalam satu ruangan seperti ini dengan mebel dari Belanda. Mereka makan Reichstafel atau mereka berpakaian, mungkin ada belangkong tapi juga ada jas tutup atau semacam sistem dari Mangkunegaran, ada cara untuk berdandan yang mirip Belanda tapi juga mirip Jawa. Ya? Jadi ada semacam budaya bunglon. Ya? Akan terjadi sumpamanya di Ponorogo menang perang Jawa, tidak akan ada cuci otak dengan satu sistem kolonial yang masih
membekas sekali. Tidak cuci otak dengan satu feudalisme. Kita akan membentuk satu masyarakat yang betul-betul boleh dikatakan modern. Jadi kalau dengar Pak Peter cerita tadi, itu sebetulnya ya potret bangsa kita sekarang gitu ya. Bagaimana ada namanya kelompok elit dengan segala privilege dan kemewahan. Kemudian ada wong cilik yang begitu dibatasinya gitu ya. Segala kemudian cara pikir, kemudian kesempatan itu ditindas, dibatasi kesempatannya. Kalau mungkin Diponegoro masih hidup hari ini, atau pejabat kita sepertiga dari Diponegoro mungkin nggak terjadi hari ini begitu ya? Kita butuhkan 3.000 Diponegoro. 3.000. Ya, dan dia bukan orang yang, he's not a nice man. Ya, bukan orang yang, he's not cuddly. Ya, bukan orang yang gemoy. Ya, orang yang tegas sekali. Ya. Begitu tegas bahwa waktu dia sudah memberi perintah kepada semua lurah dan camat di areal dari Sleman dan Kulon Progo, jangan kong kali kong dengan Belanda untuk memperbaiki jalan lagi supaya mereka bisa melalui dengan pasukan militer, dan mereka tidak mengindahkan apa sebenarnya perintah Diponegoro. Dia menyuruh bahwa semua kepala dipotong dan ditancap di atas bambu runcing antara Jogja dan Sentolo. Ya, jadi dia tidak akan tedang-aling dengan korupsi. Ya, tidak mungkin. Ya, diri sendiri ya ada dua ciri khas. Ya, ada belak-belakan, ada honesty. Ya, tidak berkompromi. Tapi ada integritas yang sangat tinggi sekali. Yeah. Dan integritas yang sangat tinggi bermuara kepada bagaimana dia dibesarkan, tumbuh besar di bawah naungan dari seorang perempuan perkasa. Ya Diponegoro tidak sempurna tentunya ya. Tapi kita bicara kalau misalnya jiwa integritasnya, kemudian jiwa dia, empati dia terhadap yang susah, terhadap wong cilik dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu bisa dibentuk atau memang dari lahir sudah begitu? Atau kalau untuk era modern seperti itu, leader seperti itu bisa nggak sih dibentuk menurut Pak Peter? Sebenarnya saya dengar di Madilog satu wawancara dengan ex-BIN ya, yang sekarang ada di Brisbane. Dan dia pernah bilang, saya menduga bahwa banyak elit, termasuk presiden kita, tidak cukup makan garam waktu kecil. Ya? Kalau kita makan garam waktu kecil, betul-betul pas-pasan, kita betul-betul bisa mengalami satu situasi di mana kita harus menjibuk kota sendiri ya, untuk membuat salah satu jalan hidup dengan semua tantangan. Tentu orang akan digembleng oleh challenges, life challenges, ya, daripada orang yang serba punya. Ya. Seorang Diponegoro lahir sangat berprivilege, ya, di Keputren, the women's quarters di Kraton Jogja pada Fajar 11 November 1785. Menjelang 7 tahun, ya 1752 atau 53, dia diambil dari Keputren sebab dia sudah diramal akan lakon ingkang luwih gede, sudah dititip kepada eyang buyutnya Mbok Ratu Kadipaten Ratu Ageng, lantas digembleng oleh Ratu Ageng. Dan Ratu Ageng adalah orang desa sendiri. Dia lahir di Majanjati, di areal Sragen, di Sukawati, di areal timur laut dari Solo. Dan Diponegoro di dalam babad memadeni yang gawai perintah, ya, sangat menakutkan kalau diberi perintah waktu saya kecil. Ya, saya masih ingat, ya, sangat tegas, sangat keras, ya, dan sangat tidak mau menerima sesuatu yang tidak klop, tidak integritas, tidak neko-neko ya istilahnya sekarang. Ya, tidak neko-neko. Ya, dan ini membuat orang leader tidak lahir, tapi memang
Sang Buddha mungkin lahir dengan beberapa ciri khas, ya. Sang Nabi lahir dengan ciri khas, ya. Nabi Isa lahir dengan ciri khas, tapi mereka digembleng, ya. Mereka diasah, mereka 40 days and 40 nights in the wilderness, ya. Biku seperti Sang Buddha sampai ya dia tulang saja, ya. Dia menempuh salah satu jalan estetika yang sangat keras sekali. Dan pada akhirnya dia bisa lihat kemewahan dari Kapilavastu di istana itu bukan jalan. Dan jalan yang saya menempuh sebagai resi juga bukan. Ada middle way, ya. Ada satu jalan pertengahan, ya. Jadi semua orang yang menjadi seorang yang hebat pernah ada suffering, ada bisa tahan uji. Kalau kita lihat Perang Jawa, well, I saw the greatness of the Javanese. Ya, saya bisa lihat itu di mana pemerintah yang paling tidak korup, 46 bulan di Jogja. Ya, waktu ada 150,000 pasukan dan orang seperti ya Haji Agus Salim, ya, dan semua menteri bisa tahan uji dan tidak mungkin mereka akan korup sebab mereka akan melululantakkan kedudukan mereka sendiri. Ya. Jadi kita harus menggembleng harus membuat satu wadah di Indonesia di mana sistem integritas bisa dihargai dan bisa berjalan. Ya, sebab kalau kita tidak membuat itu, korupsi bukan hanya, it's not just stealing, it's a cancer. Dan ini adalah kanker yang bisa mencuci otak kita. Tapi artinya Prof setuju kalau untuk ibaratnya menggembleng mental para pejabat kita harus ada sebuah wadah, sebuah sistem. Tapi kalau leadernya tidak punya integriti, sistem itu bisa terbentuk apa tidak? Tidak bisa terbentuk. Mengapa sistem sekarang tidak bisa bergerak terhadap koruptor? Sebab tidak ada Shirley Laus, tidak ada Ahok, tidak ada Kang Deddy Mulyadi, tidak ada Mahfud MD. Kalau ada orang, sejajar orang di areal yang paling tinggi dari pemerintahan, pasti KPK tidak akan dimaksudkan, tidak akan dikebiri, akan ada satu sistem di mana dengan seksama dengan sengaja akan mencuci semua sistem yang korup. Tapi oleh sebab kita tidak punya sejajar orang seperti itu di elit, tidak mungkin mereka bisa bergerak. Seperti Gandhi pernah bilang, tidak mungkin orang menjadi bijak karena kebijakan, tapi karena keharusan. People don't change because they like they're virtuous. They change because they have to change. Dan kalau Inggris pada tahun 1780-an, 1790-an, tahu. Kalau kita tidak bertindak dengan tegas terhadap sistem yang default setting corrupt di negara kita, ya, di pemerintahan, di semua instansi swasta, kita tidak punya masa depan. Oke. Prof, tapi apakah menurut Prof the only way adalah memperbaiki sistem? Atau kita bisa berbenah dari individu ke kolektif? Ini saya mau ambil satu pepatah Tionghoa, ya. Yep. Pepatah kuno yang mengatakan 修身齐家治国天平下平天下修身齐家治国平天下, yang artinya didik diri sendiri, atur keluargamu, tata negara, maka dunia akan damai. Jadi pepatah ini yang menekankan bahwa perubahan besar itu bisa kok datang dari paling kecil, dari keluarga, membenahi diri kita, keluarga. Kemudian itu akan berdampak ke negara. Do you agree with that? Harus selalu lewat sistem, karena to be honest sistem itu is not easy, ya. Bukan membalikan telapak tangan begitu, it takes time dan itu tidak tahu kapan. Bisa nggak lewat pendidikan, lewat keluarga, lewat individu untuk melakukan sebuah perubahan mental?
Ya, terang ini sendi-sendi dari apa yang terjadi di Jerman, di Prusia. It was education. Ya, bisa terjadi di Jepang waktu ada Meiji Restoration. It was education. The May 4th movement let 100 flowers bloom and 100 schools of thought contend. Ini ada intellectual Tionghoa yang menjadi motor dari kebijakan itu. Tapi saya merasa bahwa bisa terjadi dari seorang yang menjadi panutan. Ya. Deng Xiaoping datang ke Kuala Lumpur dan Singapura pada tahun 1978. Sesudah the Gang of Four was didepak, dia menderita dari Cultural Revolution, anak thrown out of the window during the Cultural Revolution. And he came, dia datang ke Kuala Lumpur dan Singapura, and he saw cities. Dia melihat mereka sudah berkembang. Tidak seperti sekarang, but they were cities. And he said, I want that for my own country. Dan dengan sangat seksama, dengan sangat jeli, dia bisa membuat salah satu mental revolution atau salah satu Meiji Restoration ala Tionghoa Communist Party pada tahun 80-an. Hong Kong pada tahun 60-an atau tahun 50-an hanya ada Hong Kong yang adalah window on the world. Devisa foreign exchange mungkin 50 sampai 60% melalui perbankan Hong Kong. Sesudah Shenzhen Special Zone, sesudah Xiamen menjadi salah satu pusat, Hong Kong, masih ada Hong Kong, tapi tidak sebobot dulu. So, with a leader with vision, you can make really big changes. Bisa membuat salah satu, kita bisa melihat seorang di Jogja, seorang Sultan ke-9. Jogja di bawah Sultan ke-9 menjadi panutan untuk semua negara, menjadi wadah dari Republik selama 46 bulan. Semua aset-aset negara dari Jogja disediakan untuk mendukung Republik. Dan kita punya salah satu Chevalier sans peur et sans reproche, seorang yang satria yang betul-betul luar biasa di dalam diri seorang Hamengkubuwono ke-9. Dan dia bisa ada salah satu dampak yang jelas. Dan saya ingat waktu dia ditilang di Semarang oleh Sergeant Rossi, polisi. Sergeant Rossi lantas lihat di dalam mobil, siapa ditilang? Itu adalah Sri Sultan, dan dia semacam hampir nervous breakdown. Jadi dia betul-betul was-was. Tapi Sultan bilang, you're right. Dan dia undang Sergeant Rossi untuk menjabat di Jogja sebagai seorang pemimpin Polsek. Dan sama dengan waktu saya di Jogja, ada seorang pikulan di Beringharjo, dan Sultan sedang lewat pakai jeep, dan mbak dari pasar ini memberi sign kepada sopir jeep untuk angkut dia punya beras 1 kintal di atas jeep untuk diangkut kembali kepada rumah. Lantas waktu dia sadar, it was the Sultan she had waved down. Jadi harus ada semacam bersahajaan. Simplicity. Seorang Diponegoro, memang he was not a perfect person. But he was sangat ikhlas dan sangat, he remained a simple man, sampai ujung. Saya ingat ada satu pesan dari yang buyutnya Ratu Ageng kepada Diponegoro sebelum kemudian akhirnya dia meninggal. Saya rasa pesan itu
pas sekali untuk kita tujukan ke para pejabat sekarang yang lagi diprotes. Apa waktu itu? Boleh diceritakan lagi, Prof? Ya, Ratu Ageng adalah emban dari Diponegoro. Seorang emban yang perempuan perkasa yang cukup menakuti, ya, dan orang yang luar biasa. Sangat, ya, in my dreams, I dream of Diponegoro and his great grandmother. Ya, dia jatuh dan dibawa kembali kepada keraton dari Tegalrejo, dan dia menghabiskan umur di Kadipaten, ya, tempat di mana Pangeran Mahkota. Sebelum dia meninggal, dan kita tahu itu dari residen, bukan dari babad atau bukan dari salah satu cerita lisan, dia pernah mengucapkan salah satu frasa kepada dia, bukan kepada Diponegoro, dia sudah digembleng, sudah di jalan yang bagus, tapi kepada dia punya anak, Sultan kedua, yang cukup royal, cukup berfoya-foya, cukup tidak mengindahkan ya, muezzin untuk datang ke Masjid Ageng pada hari Jumat. Ya, dan dia pernah bilang, Sultan, dia ini anaknya, lahir di Gunung Sindoro. Jalan yang aku rambah susah. Jadi jalan yang saya sudah menempuh di dalam hidup ini, dengan melahirkanmu di Gunung Sindoro, menjadi panglima dari prajurit istri, menjadi ya ujung tombak dari tarekat Syatiria, tidak gampang. Dan sekarang saya merasa tidak lebih dari seorang biasa. Ya, Sultan, walaupun kamu seorang raja sekarang, jangan percaya untuk 1 menit pun, 1 detik pun, bahwa di pintu akhirat seperti saya sekarang, kamu akan lebih dari seorang pikulan di jalan. Ya? Dan hidup sesuai itu. Jadi sederet orang yang di DPR, jangan percaya bahwa kamu sekarang sudah menduduki satu posisi yang tinggi, kamu akan lebih dari seorang Afan Kurniawan waktu ada di pintu akhirat. Ya. Dan hidup sesuai itu. Seorang Ufa tidak mungkin dia punya rumah yang mewah di Bintaro akan digelada kalau setiap hari dia naik kereta api commuter line. Ya. Dia tidak pakai, argumen dia adalah semua ya privilege ini saya butuhkan untuk bisa ke DPR. Jalan, naik sepeda, ya, naik kereta api, ini satu warisan Belanda. Mengapa tidak memakai warisan Belanda? Sangat tipis warisan Belanda. Salah satu adalah sistem kereta apian. Ya, kita memakai, kita membuat satu panutan. Saya yakin, dan saya yakin bahwa sebenarnya Indonesia you're going to be awakened because obviously America is going to go to war with China. The dampak dari itu akan betul-betul dahsyat sekali di semua wilayah dari Asia. And you need to be in the right position. Ya? Ekonomi di dunia, di mana-mana di dunia sangat terpuruk sekarang. Tapi negara-negara yang bisa bertahan uji adalah negara yang punya satu sistem kepemerintahan yang betul-betul bisa bergerak tanpa ada yang merongrong ya dari dalam. Ya. Kalau ditanya cara untuk memutus mata rantai warisan mental kolonial tadi, sebagai masyarakat terutama generasi muda, saya selalu bilang ke ngobrol dengan Timothy, kita bilang ya udahlah, generasi yang sudah lebih tua kayaknya susah untuk dirubah, tapi setidaknya kita berharap pada yang lebih muda yang akan datang. Apa pesan Prof Peter kepada mereka? Apa yang kira-kira mereka bisa lakukan day by day untuk bisa memutus warisan mental kolonial tadi? Sudah mereka membuat. Ada Ibu Salsa di Denmark, ada Andovi Lopez dari WhatsApp Indonesia, ada Jerome Pauline, ada lain-lain. Go online, ya. Belak-belakan, speak truth to power.
bicara yang benar kepada yang berkuasa, ya, and go on doing that, ya. Jangan merasa tertunduk atau merasa kecil hati, ya. Ini harus betul-betul, you need to call out the corruptors, ya. You need to remind them at every point, ya. Apa yang terjadi dengan rumah-rumah dari koruptor? Ya, saya ingat apa yang terjadi di negara saya, Landia, waktu kita punya perang kemerdekaan. Ya, IRA datang, Irish Republican Army datang, 15 menit untuk mengkosongkan rumah ini. Lantas kita akan bakar. Ya. But orang-orang pada waktu kelaparan besar pada abad 19 menjadi tuan tanah yang masih ingat, masih peduli dengan rakyat kecil di atas mereka punya tanah dan mungkin membayar kapal ke Amerika Utara atau mungkin membuat salah satu kelonggaran bahwa mereka tidak harus membayar ongkos dari rents. Ya? All of those families were spared. Sebab ada collective memory. Ya? A collective memory, siapa yang membela kita, siapa yang bisa membela. Jadi untuk Gen Z adalah untuk speak truth to power, gain as much knowledge, seperti di major restoration, seek knowledge all over the world, become professionals in your own field, become top flight scientists, forensic scientists, so you can work later with the police or become molecular biologists or microbiologists atau menjadi orang yang hebat di bidang masing-masing. And wait the time when you can come back like the general, like the samurai, yeah, in Jepang untuk menjadi pemimpin dari bangsa. Ya? Dan ini bisa dengan cepat, bisa ada salah satu perubahan generasi cepat. Ya. Berarti Prof. Peter melihat ini sebetulnya ada satu perubahan yang sangat positif dari anak-anak muda. Fermentation. Itu seperti kita membuat roti, kita harus ada yeast. The yeast is the Gen Z. Ya? Dan anak-anak muda itu sudah mulai punya kesadaran itu. Ya. Oke. Prof, terakhir, kita butuh banyak sekali di Ponorogo di era sekarang. Tapi jujur kan kalau kita ditanya siapa ya negarawan sekarang, rasanya susah sekali ya untuk menyebutnya. Kalau dulu tuh masih ya ada Tan Malaka, ada Gus Dur, ada Agus Salim, masih banyak sekali loh. Tidak sulit gitu ya untuk melisting negarawan kalau dulu. Kalau sekarang kok rasanya susah sekali. Ada nggak sosok yang Prof lihat nih masih ada harapan lah kita mencari negarawan di era sekarang? Well, kita bisa melihat di Maluku Utara seorang Shirley Laus, istri, ibu rumah tangga, menggantikan Benny Laus yang who was assassinated. Ya, dia bisa menempuh salah satu tugas sama di yang terjadi di Belarus di Minsk ya dengan orang pemimpin oposisi, istri yang sekarang sudah mendekam di bui, tapi istri yang meneruskan atau Aung San Suu Kyi di Myanmar ya. Saya merasa bahwa kita bisa membuat salah satu, we have to start small, yeah. We have to start with our own families, and if we are a pejabat, we have to start with our own area. Di Subang, di Jawa Barat, ini adalah semacam markas dari seorang Kang Deddy Mulyadi dan dia mengatur sebegitu indah bahwa ini tempat asri, tempat di mana seperti Garut dulu orang mau ke sana untuk sebagai turis atau untuk melihat. Kita bisa membuat salah satu contoh dan orang akan menjadi iri. Ya? Orang menjadi iri, mereka akan belajar, akan datang ke sana untuk lihat bagaimana kita bisa membenahi salah satu situasi yang warisan dari Ridwan Kamil yang tidak begitu elok bisa dibenahi, ya. Dan apa yang harus dihindar, ya. So you have to have
centers of excellence. Ya, harus ada tempat untuk membenahi universitas. Gampang. You can do what the Malaysians did, which is to invite lots and lots of foreign campuses. You can have the Iskandar project. Ya, dan di sini ada the Yale campus or the Harvard campus in Indonesia, dan dengan cepat akan berubah sebab mereka akan membawa salah satu system of excellence. Okay. Ya. Terakhir Prof, ini pertanyaan yang sebetulnya akan saya lempar juga ke para penonton VVIP hari ini. Jawaban yang bagus, nanti kita akan kasih buku dari Prof Peter. Pertanyaannya adalah apa sih mental warisan kolonial yang masih kentara sekali, yang melekat sekali dengan kita, yang kita lihat sehari-hari, misalnya dalam birokrasi atau dalam pemerintahan. Nah, jawaban silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan pilih tentunya yang paling menarik, akan kita berikan buku. Kalau dari Prof sendiri apa? Nanti dari saya ada juga nih beberapa catatan. Well, kita bisa melihat sistem feodal, ya, dari saya terbang ke Semarang dulu 2012 untuk meluncurkan mungkin ada buku seperti Takdir, dan saya datang tepat waktu. Dan kita harus menunggu 1,5 jam sebab rektor belum datang, Bapak Rektor. Ya, jadi sistem dari feudalism harus ditiadakan. Ya, sistem dari salah satu sistem yang betul-betul a democratization of power, democratization of initiative. Jangan sampai it's a hierarchy. It's like sort of 18th century Europe. Ada satu sistem. Kita harus ada cara untuk menulis surat. Ada cap yang seperti ini. Ada cara untuk membuat salah satu bapak, dokter, engineer, etc. Ini harus ditiadakan. Harus ada satu situasi yang betul-betul orang yang di bangku sekolah, pertanyaan kepada anak yang baru saja kembali dari SD atau dari SMP adalah not what you learned today, but what interesting questions did you ask your teachers? Semua harus the most important, salah satu default setting yang paling penting dari seorang sejarawan adalah doubt, tidak percaya. Jangan menta-menta mau menelan hidup salah satu istilah. You have to test it seperti seorang pandai emas dengan lidah, dengan dia di atas scales, apakah ini 24 karat atau hanya swasta. Kita harus betul-betul we've got to question everything. Harus ada semacam Socratic dialogue di dalam, dan sumpamanya saya Fadlizon dan saya punya 10 M. I'm not going to write a national history. I'm going to put all my arsip online. Jadi dari Sabang sampai Maros ke Merauke, orang-orang tidak harus kaya raya datang ke Ampera Raya untuk indekos seperti saya di Jalan Tanah Abang 1 selama 2 tahun di rumah Bang Ali Ibrahim, tapi bisa menulis sejarah sendiri-sendiri dari kekayaan di internet. Upload as much as you can on the internet of original sources. Supaya orang bisa menulis sejarah sendiri. Dan bisa ada semacam sejarah yang sangat sehat sekali di daerah. Dan mungkin juga mental yang masih melekat sampai hari ini, yaitu para pejabat yang merasa lebih tinggi posisinya dibandingkan masyarakat dan merasa dia harus diutamakan. Ketika kita lewat jalan macet, ya kan, patwal lewat. Itu warisan kolonial kan ya. Ini maunya diduluin ya, diutamakan. Kalau Posveg dari Merak sampai Panarukan, hanya orang pejabat yang bisa memakai Posveg selama 40 tahun atau 60 tahun awal dari Posveg. Orang bergerobak
tidak mungkin bisa naik Postweg. Ya. Orang ya seperti seorang penulis dari Jerman pernah bilang, luar biasa. Saya lihat waktu saya dengan suami saya adalah komandan dari tentara di Jawa Timur. Naksanak saya ya kolonel dari satu bangsawan Jerman, dan semua orang bertunduk turun dari mereka punya ya kuda atau kendaraan untuk berjongkok di tengah Mungkin pejabat kita berpikir seperti itu kali ya, kalau perlu segitunya pasti. Dan sebenarnya ya ini hormat dulu. Ini salah satu warisan yang sangat sesat menurut saya. Sama ini Prof, saya kan sering membawakan acara seremonial. Saya juga merasa kadang kita itu terlalu mementingkan yang namanya status ketimbang apa dampaknya buat orang lain gitu ya. Misalnya membacakan nama pejabat panjang sekali, doktor, engineer, MMA, BEA, bla 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 bla, dan panjang sekali. Dan kalau tidak dibacakan tersinggung gitu. Ini juga warisan mental yang ngerusak banget ya. Iya, sebenarnya harus ada sopan santun. Ya, saya datang dari Inggris dan kita punya salah satu rambu-rambu ya. So, sumpamanya kita diundang, layak seorang Rahmat Dwi Putra yang menjadi tuan rumah untuk kita. We thank the people in BI dari salah satu ya keterobosan yang luar biasa, dan that's just politeness. But you shouldn't have half the morning taken up with doa dan membaca ya seperti abad ke-18 di Prancis, Ancien Régime, all these titles, ya. Ya, itu adalah malapetaka dari Prancis waktu ya Louis XIV, ya, dia harus, I mean, his commander was not even in military dress. Dia masih pakai pakaian untuk istana. Waktu ada Bastille didobrak, dan Louis XVI asked, Monsieur, c'est une révolte. Non, c'est une révolution. Ya. Apakah ada semacam pembangkangan? Tidak, Tuan Mulia Raja. Ada semacam revolusi sedang terjalan. Ya. Dan ini saya idamkan untuk Indonesia. Dan terakhir mungkin ini, kita nih sehari-hari stop pakai mohon izin. I don't know, Prof. Peter sering melihat ini satu masalah juga, mental warisan kolonial. Mau bicara pun harus izin dulu. Iya, mohon izin. Itu stupid. Mohon Tapi izin. sumpamanya kita di kereta api, silakan ada orang yang ibu mengandung, lebih baik dia bisa duduk. Atau sumpamanya kita harus lewat seorang dan mereka berdempet-dempet dan kita harus mendobrak kolisensa atau permisi dulu ya. Ada sesuatu yang layak, ada sesuatu yang tidak layak. Ya, ini tidak tepat lagi ya, mohon izin untuk segala hal gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Peter Carey hari ini luar biasa sharingnya di VVIP. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan dan belajar dari episode kali ini. Kami tunggu jawaban Anda di kolom komentar karena bukunya akan siap kami bagikan. Dan jangan lupa subscribe tentunya. Dengerin juga di Spotify. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Thank you.